Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik para jemaah dari Bani Taslim, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala pembahasan malam ini sebenarnya masih melanjutkan tentang pertanyaan kubur, yang mana waktu itu kita terangkan bahwa pertanyaan kubur itu ada 3, ini man rabbuka, siapa Rabbmu, wa man nabiyyuka, dan siapa nabimu, dan yang ketiga wa ma dinuka, dan apa agamamu. Ya, berhubung pertanyaan yang mudah ini sebenarnya ada yang tidak bisa menjawab di alam kubur, padahal dia seorang muslim dan dia beralasan pernah tahu jawabannya di dunia, namun di alam barzakh dia tidak mampu menjawabnya, maka itu illah atau penyebab dia tidak mampu menjawab di alam barzakh itu karena dia tidak mengenal dengan ketiganya. Yang bahasa syar'inya disebut tidak ma'rifat, tidak mengenal dengan pengenalan yang sebenarnya kepada 3 pertanyaan tersebut. Ya karena dia beralasan aqulu kama yaqulun nas. Saya dulu mengucapkan seperti apa yang orang ucapkan. Artinya dia cuma sekedar bisa menirukan. Siapa Tuhanmu? Dia jawab Allah. Tapi siapa Allah itu? Dia nggak tahu. Siapa nabimu? Dia hanya tahu karena ikut-ikutan nabiku Muhammad. Kalau ditanya siapa Muhammad itu, dia nggak kenal. Karena apa? Dia tidak ma'rifat, tidak mengenal dengan sungguh-sungguh sosok nabinya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tidak mampu menjawab pertanyaan yang mudah ini di alam barzakh. Nah, maka itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menulis kitab Al-Usulul Thalatha, usul yang 3 itu, dalam rangka membantu kaum muslimin untuk ma'rifat dengan ketiganya itu. Karena inti kitab dari usul thalatha itu adalah, usul yang 3 itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, haqqul ma'rifah, dengan sebenar-benar pengenalan sesuai dengan kenyataannya, begitu, yang Allah taala khabarkan tentang dirinya. Kemudian ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengenal nabinya sesuai yang sebenarnya yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang beliau. Kemudian ma'rifatu dinil Islam, mengenal dengan sebaik-baiknya agama Islam sesuai yang sebenarnya dari apa yang Allah taala dan Rasulnya tetapkan. Nah, tentunya materi ini seperti yang sudah kita sampaikan bahwa 3 materi ini kalau mau dipelajari sungguh-sungguh ya sisa umur ini nggak cukup untuk mempelajari materinya. Ya, maka itu yang bisa kita bahas malam ini hanya sekedar kisi-kisinya. Apa saja yang harus dipelajari tentang 3 ma'rifat itu. Nah, untuk selanjutnya butuh pembahasannya lebih detail karena setiap kisi ada kitabnya. Setiap kisi ada kitabnya. Jadi ya panjang perjalanan ini.
Dan wajar seluruh ilmu itu tadi nanti akhirnya diuji dengan 3 pertanyaan itu. Yang kalau sukses, maka dia akan sukses bahagia sejak itu dan selamanya. Jadi wajar kalau materinya itu dipelajari seumur hidupnya dan juga diamalkan setelah itu. Ya. Namun biar tidak begitu buta-buta amat tentang kisi-kisi tentang materi ini apa, maka coba malam ini kita akan uh, bahas seputar kisi-kisi tentang ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Selebihnya nanti kalau memang ada waktu kita diizinkan untuk terus belajar, ya kita akan memperdalam tentang ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di kitab Usul Salatah itu yang dijelaskan atau disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menerangkan bahwa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 3 cara. Ya. Yang 2 bisa kita upayakan, yang 1 tidak bisa kita upayakan. Tapi 3 cara itu adalah cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, cara ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, ketika panjenengan semua dengar istilah yang berada di tengah masyarakat itu ma'rifat, hakikat thariqat itu, yang katanya yang tingkatan tertinggi adalah ma'rifat, maka bisa kita uji dengan kisi-kisi ini. Ya, artinya kalau seseorang mengaku dirinya sudah ma'rifat, maka bisa kita uji benar ma'rifat atau tidak. Ya, karena tingkatan tertinggi dari mereka adalah tingkatan ma'rifat katanya. Tidak tahu itu maksudnya ma'rifat apa. Kalau maksudnya ma'rifatullah, maka itu pelajaran kita. Kalau itu memang ma'rifatullah maksudnya, maka itu pelajaran kita, para penuntut ilmu ini, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya, agar nantinya kita mampu menjawab pertanyaan kubur, man rabbuka. Nah, di sini Syekh menerangkan tentang ma'rifatullah itu bisa terjadi atau bisa didapatkan dengan 3 sebab. Ini yang akan kita pelajari nanti. Jadi sebab pertama, kata Syekh, asbabu ma'rifatil abdi rabbahu, tadi termasuk sebab ma'rifatnya seorang hamba kepada Rabbnya itu adalah an-nadaru fi ayatihi asy-syar'iyyah. Dengan melihat, dalam artian mempelajari ayat-ayat syar'iyyah, yakni Al-Qur'anul Karim, yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dirinya itu dengan 3 pokok tentang dirinya Subhanahu wa taala. Pertama, Allah taala menamakan dirinya Rabbul Alamin. Itu Allah taala ingin menceritakan tentang dirinya adalah Rabb. Yang maksud dari kata Rabb itu adalah al-khalqu, al-khaliq, al-malik, wal-mudabbir. Yang dimaksud ar-Rabb itu untuk Allah Ta'ala, dia adalah pencipta, pemilik, penguasa,
dan pengatur. Maka itu kalau dinisbahkan kepada Rabbul Alamin, karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya Rabbul Alamin, sebagaimana kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu maksudnya Allah Ta'ala itu menetapkan bahwa dirinya lah satu-satunya yang mencipta, pemilik, ya, penguasa, dan pengatur alam semesta ini. Nah, ini pengetahuan kita pertama tentang Allah Ta'ala itu, ma'rifatu abdi rabbahu, ma'rifatnya hamba terhadap Rabbnya itu dari sisi ini dahulu. Jadi kita kenali bahwa Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin. Dan ayat-ayat tentang rububiyah, tentang Rabbul Alamin banyak sekali. Karena Rabb itu dimaksud dengan Rabb itu Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Pencipta, penguasa, pemilik, dan pengatur. Seluruh alam semesta itu. Dan ayat-ayat tentang ini banyak sekali. Banyak sekali. Misalkan di surah Al-A'raf, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah kalian tidak melihat terhadap kerajaan langit dan bumi dan apa yang Allah ciptakan dari segala sesuatu. Jadi tentang ayat-ayat tentang Allah menciptakan ini, Allah Ta'ala menguasai ini. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Sesungguhnya dari pergantian siang dan malam ini dan apa yang Allah ciptakan dari langit dan bumi ini itu sebagai tanda bagi kaum yang bertakwa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, berpindahnya siang dan malam, perahu bisa berjalan di atas lautan, dan apa yang bisa memberikan manfaat dari manusia kepada manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma', dan Allah turunkan air dari langit. Ya. Fahya bihil arda ba'da mautiha, dan Allah hidupkan bumi ini setelah matinya. Itu semua ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Dia adalah Rabbul Alamin. Hanya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yarzuqu man fis samawati wal ardi wa huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Maha pemberi rezeki dari atas langit dan Dia Maha memberi rezeki atas kepada seluruh makhluknya. Ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya itu berada dari selain dari Allah Ta'ala, pasti kalian akan dapatkan perselisihan yang banyak. Kita dapat keseimbangan dunia dan di antara makhluknya itu karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Nah, maksudnya ma'rifatullah itu pertama kita kenali bahwa Dia adalah Rabbul Alamin. Dan ini bisa kita pelajari di ayat-ayat yang menceritakan tentang Rabb Rububiyah. Ini terkumpul dalam ada kitab Mu'taqad Sahih Inda Ahli Sunnah itu. Beliau penulisnya mengumpulkan ayat-ayat khusus rububiyah. Jadi kita pelajari ayat-ayat itu, kita pelajari tafsirnya, penjelasan ulama. Itu akhirnya sebagian mengokohkan kita kenal dengan Allah dari sisi Rabb-nya ini. Kita sudah mengenali Allah SWT dari sisi Rabb, bagaimana Allah Ta'ala mencipta, mengatur, menguasai, dan seluruhnya dari ayat-ayat yang Allah ceritakan tentang dirinya. Ini paling tidak kalau kita dalami ini satu kitab, dua kitab selesai tentang rububiyah, kita sudah mengenal Allah Ta'ala dari sepertiganya. Ya. Tentang ilmu yang Allah terangkan untuk kita tentang dirinya, bahwa Dia adalah Rabbul Alamin. Nah, setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu perbuatannya, perbuatan Allah kepada seluruh makhluknya itu seperti itu, mencipta, mengatur, terus segala sesuatunya, pemberi rezeki, mengatur jodoh dan semuanya. Maka konsekuensi yang harus kita amalkan adalah tidak boleh menetapkan tandingan
bagi Allah Subhanahu wa taala dari sisi Rabbul Alaminnya ini. Ya, tidak boleh kita menerapkan sebuah tandingan bagi Allah taala untuk Rabbul Alamin. Artinya tidak boleh mempersekutukan Allah taala dari sisi ini. Misalkan meyakini ada pemberi rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ada yang menyelamatkan dirinya selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ada yang mampu mendekatkan kepada jodohnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini kesembuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia masih seperti itu, maka dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, pantaslah di alam kubur nggak bisa ditanya, nggak bisa menjawab kita ditanya. Kenapa? Dia tahu Robnya adalah Allah, Tuhannya Allah, tapi dia masih ke dukun. Masih percaya yang menyembuhkan adalah dokter. Masih percaya obat ini menyembuhkan, bukan mengobati. Masih percaya bahwa rezeki itu ada peran manusia untuk mengaturnya. Masih tawakal kepada makhluk. Masih percaya hujan itu karena bintang-bintang. Ya. Nah, terus gimana? Sedangkan Allah Ta'ala itu yang mengatur itu semua. Allah SWT yang mengatur itu semua. Kok bisa sesuatu itu menyerahkan urusan Allah kepada makhluk? Menganggap makhluk itu punya peranan di dalam Rabbul Alamin ini. Mengatur hujan, membertikan hujan, menyarang hujan itu dan semisalnya. Masih percaya kepada makhluk yang bisa ngatur hujan, mindahkan hujan, merubah bencana, menghentikan bencana dan sebagainya. Nah, kalau masih seperti itu, pantaslah orang itu ditanya siapa Rabbmu, dia nggak tahu, dia nggak kenal Allah Ta'ala itu dari satu sisi saja. Allah itu Rabbul Alamin, dia nggak kenal. Masih dia menganggap ada makhluk yang berperan dalam Rabbul Alamin, mengatur alam semesta ini. Ya akhirnya ya, karena dia tidak kenal pada Rabbnya, nggak bisa jawab pertanyaan kubur. Jadi kalau kita mengenal Allah Ta'ala dari sisi Rabbul Alamin ini, rububiyah, berarti konsekuensinya jangan kita libatkan makhluk dalam perkara rububiyah. Jangan percaya jodoh itu kepada dukun, jangan percaya jodoh kepada tatoyur, jangan percaya kepada angka sial, tatoyur, ya, melihat burung jadi begini, kejatuhan cicak jadi begini, ya, kemasukan kupu di rumahnya dapat rezeki. Nah, itu semuanya memasukkan makhluk dalam urusan rububiyah. Dia meyakini ada makhluknya itu ikut ngatur rezeki, ikut ngatur jodoh, ikut ngatur keselamatan dia dan semisalnya. Ya. Orang seperti ini ya nggak akan bisa ditanya menjawab Allah Rabbu karena dia nggak kenal Robnya itu seperti apa. Sedangkan Allah SWT sudah terangkan tentang dirinya yang sifatnya Rob, menamakan dirinya Rabbul Alamin. Ya konsekuensinya seperti itu. Ini dari satu sisi. Kalau saya bilang tadi sepertiganya, bolehlah karena ada tiga sebenarnya. Allah Ta'ala itu kita kenali dan Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada kita itu tentang dirinya itu dengan tiga perkara besar itu. Itu diantaranya. Allah SWT menyebut dirinya Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, kita kenali Allah Ta'ala yang menyebut dirinya Allah. Gitu. Kenapa? Tuhan kita itu namanya Allah. Ya. Dan kita tidak boleh menyebut dengan kata Tuhan, karena Tuhan itu adalah bukan Allah, tapi kalau bahasa Arabnya Tuhan itu adalah ilah, ya. Ilahun, yang artinya makluh atau ma'bud, yang artinya disembah atau diibadahi. Jadi Tuhan itu, terjemahan Tuhan itu, bahasa Arabnya itu ilah. Dan itu, Tuhan itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ilah. Ilah itu sesuatu yang disembah, dituhankan.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya Allah. Ya. Apa itu? Ilah itu tadi kan artinya Tuhan yang disembah. Yang Allah taala sebutkan banyak yang manusia jadikan Tuhan selain dirinya. Misalkan berhala, dia jadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, disembah. Bahkan hawa nafsunya pun terkadang menjadi ilahnya. Qad ja'ala hawa'ahu ilah. Terkadang manusia itu menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Disembah, ditaati untuk menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah menuhankan hawa nafsunya. Maka itu nama ilah itu dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata la ilah. Gitu. Tidak ada ilah yang berhak diilahkan. Baru ditetapkan illallah, kecuali Allah. Nah, Allah itu adalah ilah ditambahi alif lam. Jadi bacanya tafkhim, Allah begitu. Jadi kalau ilah depannya dikasih alif lam yang artinya ma'rifat, ya, alif lam ma'rifat berarti maksudnya ini loh ilah yang sebenarnya ilah gitu. Begitu maksudnya. Dia ini yang ilah yang sebenarnya. Kata Allah itu, inilah Tuhan yang sebenarnya. Begitu maksudnya. Nah, dari nama ini, itu kan mengajarkan kepada kita bahwa dialah satu-satunya ilah yang berhak disembah. Yang berhak disebut ilah, maka itu Allah menyebutkan ilahun wahid, atau la ilaha illallah, atau menyebut dirinya Allah. Maksudnya, kita harus kenali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ingin dijadikan ilah satu-satunya yang disembah. Dan Allah Ta'ala tidak ingin dia disekutukan oleh siapapun. Dibuat tandingan baginya dari makhluknya. Dan yang diinginkan dari kita adalah menjadikan dia adalah satu-satunya ilah yang diibadahi. Yang akhirnya konsekuensinya adalah kita harus menghilangkan seluruh jenis ilah. Memalingkan seluruh jenis peribadatan harus kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah maukan terhadap kita, apa yang Allah taala inginkan terhadap kita, yakni menjadikan dia satu-satunya yang diibadahi. Itu yang kedua. Jadi kalau kita tuh melenceng beribadah kepada makhluk, ya, ruku, sujud kepada makhluk, berdoa kepada mayit, mengharapkan keselamatan kepada mayit, bertawakal kepada makhluk, kepada wali-wali yang enggak jelas, ya, takut kepada makhluk. Berarti kita sebenarnya menduakan apa yang Allah Ta'ala inginkan pada kita. Artinya, kalau ada orang melakukan itu, dia tidak kenal dengan Allah Ta'ala. Dia tidak makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dia tidak tahu keinginan Allah kepada kita itu apa. Ya. Maka kalau kita ditanya, kenal dengan Allah, kenal dari sisi apa? Kita terangkan dari sisi Rabbul Alamin, ya, menerangkan tentang perbuatan dia. Yang kedua, kita kenal dengan Allah Ta'ala apa yang dia inginkan terhadap kita. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan bagi dirinya, dan apa yang Allah Ta'ala inginkan dari kita. Ya ini apa? Bertauhid kepadanya. Menjadikannya hanya satu-satunya ilah yang berhak disembah. Dengan demikian kita kenal dengan Allah Ta'ala. Dia ingin kita itu mentauhidkannya. Beribadah hanya kepadanya. Dan kita amalkan itu. Ya, berarti kita sudah mengamalkan ma'rifatullah. Ya. Dan ini intinya di sini. Karena kita mengenal Allah Ta'ala dengan dua ini. Sudah menyelisih orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Dan kitab tentang ilah ini, tentang uluhiyah ini, banyak terkumpul dalam kitab-kitab para ulama. Jadi ada satu kitab, misalkan Kitab Tauhid,
Allah SWT, para ulamanya itu mengumpulkan bahwa keinginan Allah SWT kepada kita. Jadi nas-nas yang berkisar tentang tauhid, tentang uluhiyah, itu terkumpul di kitab itu. Misalkan kitab tauhid dan semisalnya. Itu semuanya menceritakan tentang uluhiyah Allah dan apa yang Allah inginkan dari kita. Kita mengenalnya dari sisi ini. Ya, kemudian yang ketiga, setelah kita kenal Allah Ta'ala dari sisi uluhiyah ini, bahwa Allah Ta'ala ingin apa dari kita ini, dan kita sudah jalankan, tinggal yang ketiga. Kita kenali Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi penyebutan dirinya dengan nama-nama yang banyak untuk dirinya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamul, Mu'minul, Muhaiminul, Azizul, Jabbar, Mutakabbir, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Latif, Al-Mannan, dan seluruh dari nama-namanya itu ingin mengkhabarkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala itu punya nama. Begitu. Dia ingin kita tahu nama-namanya itu ini. Begitu. Jadi kita mengenali Allah SWT dari nama-nama yang Allah tetapkan bagi dirinya. Dari 99 nama itu, yang Allah kabarkan kepada kita, itu Allah Ta'ala ingin kita itu mengenalinya dan mengerti maksud dari nama itu. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim itu apa? Al-Malik, Al-Quddus itu apa? Akan butuh belajar, akhirnya butuh belajar seumur hidup. Syukur-syukur bisa nutup kita pelajari makna dari nama-nama Allah Ta'ala yang 99 itu. Jadi Allah Ta'ala ingin kita mengenalnya dari sisi nama-namanya. Di lain sisi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang sifat dirinya. Ya, sifat dirinya, misalkan Yadullah faqa aydihim. Ya. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Itu Allah Ta'ala ingin mengkabarkan kepada kita bahwa Allah Ta'ala itu punya tangan. Bima khalaqtu biyadayya. Kenapa kalian kufur terhadap orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah Ta'ala mengkhabarkan dia punya dua tangan. Itu namanya sifat. Ya. Jadi di Al-Quran itu Allah Ta'ala ceritakan kepada kita bahwa dia Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat. Bukan memiliki jism ya. Karena kita tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Tapi memiliki sifat. Memiliki dua tangan. Memiliki wajah. Wa yabqa dzul wajhi dzul jalali wal ikram, kan? Allah tersisa wajah Allah yang maha mulia. Jadi menunjukkan bahwa Allah Ta'ala punya wajah. Punya kaki, punya telapak kaki. Punya betis, dan seterusnya. Itu Allah Ta'ala khabarkan semua dalam Al-Quran. Supaya kita tahu, supaya kita mengenalnya. Ma'rifatullah dari sisi nama-namanya dan sifat-sifatnya. Namun nggak berhenti dari situ, kita harus pelajari tentang nama-nama itu maksudnya apa, supaya lebih dekat mengenal Allah Ta'ala. Apa maknanya Ar-Rahman, apa maknanya Ar-Rahim. Dan ini sudah terkumpul dalam kitab Asma wa Sifat. Khusus kitab membahas tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentang sifat kaki, bagaimana kita cara mengimani apakah kaki itu sama dengan makhluk, ya jelas jawabannya berbeda. Karena Allah Ta'ala khabarkan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Maka kita hanya beriman Allah Ta'ala punya tangan, ya, punya telapak kaki, ya, punya betis, iya, punya wajah, iya. Apakah Allah Ta'ala punya badan? Itu enggak. Kita enggak mengimani seperti itu. Apa itu anggota tubuh dari Allah? Enggak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak menceritakan itu. Allah SWT tidak menceritakan ke kita bahwa dia punya tubuh. Tidak menceritakan tangan itu anggota badannya, enggak. Maka itu kita membatasi keimanan kita hanya dengan yang Allah Ta'ala khabarkan kepada kita. Allah Ta'ala menyebutkan ini hanya sifat, ya itu berarti sifatnya. Allah Ta'ala punya wajah yang berbeda dengan seluruh wajah makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah itulah para jamaah. Kita kenali Allah, ma'rifatullah dari sisi nama-namanya dan dari sifat-sifatnya. Itu bisa lebih spesifik lagi mempelajari kitab yang membahas tentang itu, tentang makna-maknanya.
Nah, dari sini tiga pokok ini, kisi-kisi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dari ma'rifatu ayatihi. Apa? Nadharu bi ayatillah. Dengan memandang, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang isinya itu Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita tentang dirinya, masalah Rabbul Alamin, hanya Dia satu-satunya. Kemudian Allah taala khabarkan kita dirinya itu adalah Allah, ilahun wahid, la ilaha illallah, dengan keinginannya kepada kita harus seperti apa kepada Allah. Yang ketiga, Allah khabarkan tentang dirinya kepada kita tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Agar kita mempelajarinya dan mengenalinya lebih dalam maksud dari nama-nama yang Allah tetapkan bagi dirinya. Itu cara pertama di dalam ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Tadi anak sebutkan ada tiga cara yang disebutkan Syekh tentang cara ma'rifatullah. Itu tadi yang pertama caranya gitu. Nah, yang kedua, cara kedua adalah dengan melihat alam. Tafakur dengan makhluk-makhluknya itu. Baru kita praktekkan lihat alam semesta ini, keseimbangannya, matahari terbit dengan rutin, nggak pernah meleset jamnya. Semuanya kita tafakur alam, yang disebut tadabbur alam itu salah satunya. Cara mengenal Allah Ta'ala. Jadi bagaimana semut ini bisa mengangkut makanan sampai setinggi itu, gimana caranya Allah Ta'ala ngasih makan makhluk yang jauh dari makanan, buta, misalkan ada bangau buta di tengah lautan, nggak bisa terbang, tapi bisa hidup. Itu kita bisa lihat gimana caranya, prosesnya Allah Ta'ala ngasih makan. Ternyata ada burung lain yang membawa ikan jatuh di dekat bangau yang buta itu. Akhirnya dia yakin bahwa Allah itu Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah paham memberi rizki dan sangat kuat perbendaharanya. Nah, itu tadabur namanya, tafakkur. Jadi kalau bisa setiap kita rekreasi, jalan-jalan lihat alam, itu sambil berpikir tentang rububiyah, gitu, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kok bisa air terjun bisa begini, itu tafakkur namanya. Lalu kaitkan dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang itu. Akhirnya kita semakin kenal, Masya Allah, Allahu Akbar. Berarti kita kenal dengan Rabb kita dengan cara seperti itu. Tafakkur dan tadabbur alam. Jadi kalau jalan-jalan rekreasi itu jangan sekedar main-main. Sebutlah nama Allah Ta'ala ketika melihat sesuatu yang takjub. Kok bisa begini, Masya Allah. Kok bisa begini, bunga itu bisa begini, tumbuhnya bisa berwarna-warni, bisa begini. Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang ngasih warna, siapa yang menumbuhkan. Itu namanya tafakkur. Jadi jalan-jalan kita ini akhirnya berbuah pahala karena tafakkur dan tadabbur untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kedua. Cara ketiga, ini yang tadi saya bilang tidak bisa diupayakan, adalah ilham. Allah Ta'ala memberikan ilham kepada seseorang untuk mengenal dirinya, Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jarang kecuali para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul sudah diilhamkan ke dirinya untuk mengenal Robnya dari sisi rububiyahnya ataupun ilahnya ataupun dari sisi nama-nama dan sifatnya. Itu. Dan ini tidak mungkin pada kita kalau kita itu prosesnya harus dengan dua itu. Mempelajari ayat-ayat tentang Allah Ta'ala, dan yang kedua mempelajari ayat-ayat kauniyah namanya. Makhluk yang di sekitar kita, kita pelajari, kita tafakur, tadabbur, kita kaitkan dengan ayat-ayat syariah. Jadi kita lebih mengenal, lebih mengagumi, membesarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi situ kita sudah mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala dengan tiga itu tadi. Ya, itu kisi-kisinya, dan selebihnya berarti kita lebih spesifik nanti mempelajari tentang nama-namanya, tentang keilahannya, ya, uluhiyahnya dalam kitab-kitab yang membahas khusus tentang itu. Baik itu para jamaah sekalian, semoga yang ringkas ini bisa menggugah hati kita semua untuk semakin ingin ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha segalanya, ya, sehingga kita bisa mencintainya dengan
sebenar-benarnya cinta. Hanya Allah Ta'ala yang berhak kita cintai. Kalau kita mengenal keagungannya, kemurahannya, kebaikannya kepada kita semua. Dengan cara mempelajari ayat-ayat tadi, nanti insya Allah akan tumbuh rasa cinta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah ma'rifat kepada Rob kita. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadal. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Demikian penjelasan dari Ustaz Yahya tentang ma'rifatullah ataupun mengenal Allah dengan disertai cara-caranya. Selanjutnya kepada jamaah sekalian kami persilahkan untuk memanfaatkan kesempatan untuk tanya jawab. Kepada jamaah kami persilahkan. Mungkin sambil menunggu dari penanya yang lain, mohon bertanya, Ustaz. Iya, Pak. Yeah. Bahwa kalau kita itu harus mentauhidkan Allah, harus mengesahkan Allah, hanya menyembah kepada Allah, mengilahkan Allah. Sementara ketika kita kadang-kadang mengutamakan dorongan keinginan diri atau hawa nafsu, kemudian mengalahkan dengan perintah Allah, apakah ini masuk dalam syirik, Ustaz? Umpamanya Allah mengharamkan mengambil harta yang tidak berhak untuk kita ambil, untuk diambil. Kemudian orang tersebut suatu ketika terdorong untuk tetap mengambil harta yang tidak dihalalkan oleh Allah, berarti kan itu kan dia mengutamakan dorongan keinginannya, kebutuhannya, dan mengesampingkan larangan dari Allah. Apakah ini termasuk mengilahkan hawa nafsu sehingga masuk dalam kesyirikan apa tidak, Ustaz? Ya. Iya, memang Allah Ta'ala sebut qad ja'ala hawa'ahu ilahi. Kadang manusia itu menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Artinya dia turuti hawa nafsunya untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya dia menjadikan ilah dari hawa nafsunya. Cuman di sini
Dia tidak masuk syirik, kenapa? Misalkan kasusnya seperti itu tadi. Kasusnya dia mengambil harta haram itu, yang bukan hak dia, karena terdorong hawa nafsu, diambil harta haram. Apakah dia masuk syirik? Ya tentunya tidak. Karena apa? Karena syirik itu menjadikan tandingan dalam sesembahan. Begitu. Jadi menyembah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau beribadah kepada Allah taala juga kepada yang lain bebarengan. Syirik itu seperti itu. Maka itu orang yang mengambil harta haram tadi tidak termasuk syirik. Kenapa? Dia hanya melakukan pelanggaran yang Allah taala larang itu, harta haram. Tidak beribadah kepada tandingan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Ta'ala sebut mereka ini menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Iya, secara hakikatnya demikian. Karena dia turuti hawa nafsunya untuk melawan perintah Allah Ta'ala. Tapi dari fi'liyahnya, perbuatan orang ini tidak dikatakan syirik. Kenapa? Karena dia tidak beribadah kepada selain Allah Ta'ala itu. Tidak beribadah itu. Karena cakupan ibadah itu kan lebih besar dari sekedar mentaati hawa nafsunya. Menuruti hawa nafsunya. Untuk menentang perintah Allah Ta'ala. Itu tidak cukup dikatakan dia itu beribadah kepada hawa nafsunya. Meskipun salah satu aspek ibadah adalah taat. Mentaatinya, salah satu aspeknya. Tapi jelas ibadah itu bukan itu intinya. Ya. Jadi beribadah yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran, tapi dipalingkan kepada makhluk. Itu baru syirik akbar gitu. Kalau yang perbuatan orang tadi, ya masuk maksiat. Cuman dia berhak dapat sebutan menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sehingga berani karena nuruti hawa nafsu berani menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Di mute, Pak, itu. Jangan. Oke, jazakumullah khair Ustaz. Syukran. Pak, ya, Kang. Sudah paham kayaknya yang lainnya, Pak. Kalau sudah nggak ada, tutup aja lah, Pak. Di mute, Pak, jangan. Ya, sekali lagi kami berikan kesempatan pada jamaah sekalian, barangkali ada yang mau bertanya berkaitan dengan bagaimana mengenal Allah yang telah dijelaskan tadi, barangkali ada yang masih ada ganjalan ataupun yang belum paham. Ya, kalau memang sudah paham, alhamdulillah. Besok kita lanjutkan dengan yang lebih detail lagi tentang bagaimana mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal ad-din, agama kita.